Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang ke-24 adalah antudakhira lit-tawari'i juz'an min dakhlika mahma qalla wa alla tatawarrata fil kamaliyati abada. Hendaklah engkau menabungkan sebagian dari penghasilanmu sekecil apapun untuk mengantisipasi kondisi-kondisi darurat. Nah, janganlah sekali-kali menyibukkan diri untuk mengejar kebutuhan-kebutuhan yang bersifat tersier. Dalam kewajiban 24 ini kita dianjurkan untuk menabung dengan alasan-alasan yang menjadi landasannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, istaqarrat sunnatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala annahu kana yudakhiru li'iyalihi utasanatin. Terdapat dalil yang kuat dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menyimpan atau menabung persediaan makanan untuk keluarganya untuk kebutuhan selama 1 tahun. Jadi menabung ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang bertawakal dan menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau juga orang yang sangat dermawan. Namun ketawakalan dan kedermawanannya tidak menghalangi beliau untuk menabung sebagai persediaan kebutuhan keluarga selama 1 tahun. Alasan yang kedua, watona kibarul murabbina al-islamiyina fil usuril mutaakhirah illa ana zuhda amma fi aidin nasi yaqtadi alla yahtajal insanu ilan nasi wa hadha yastagni an yakuna al-insanu ghaniyan an amwalihim. Nah, para pendidik di zaman sekarang memaknai zuhud terhadap harta yang dimiliki orang lain adalah bahwa seseorang itu diusahakan untuk tidak membutuhkan lagi kepada orang lain. Nah, agar kita tidak banyak membutuhkan bantuan atau uluran tangan orang lain, maka setiap kita dituntut untuk menjadi orang kaya. Nah, karena kalau menjadi kaya, kalau sudah kaya, sangat minim ya kebutuhan kita terhadap bantuan orang lain. Kama fatanu ilan nasi kama fatanu illa anna nasa la yahtarimuna dal hajati ilaihim walida yanbagi an yakunal alimu waniyan anin nasi hatta yastafidu minhu. Nah, sebagaimana mereka pun atau yaitu para pendidik menyatakan bahwa kebanyakan manusia sekarang itu kurang menaruh hormat kepada orang yang banyak membutuhkan mereka. Oleh karena itu, maka seorang alim atau seorang ulama itu dituntut untuk menjadi orang kaya yang tidak banyak membutuhkan bantuan orang lain. Nah, sehingga ketika kondisinya seperti itu, banyak orang yang menaruh hormat kepadanya, mau mengambil manfaat dari para ulama dengan mendengarkan ilmu dan nasihat-nasihatnya. Nah, wa mimma yusaidu alal istigna'i anin nas al-iddikharu wa husnul iktisadi wa tajannubul kamaliyat. Dan di antara yang bisa membantu agar kita menjadi orang kaya itu adalah dengan menabung, kemudian hemat dalam belanja, dan menghindari membeli barang-barang yang sifatnya tersier, yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Yang ketiga, syira'ul kamaliyati laisa amalian min nahiyatin wa min nahiyatin ukhra fa innahu yaqdi ra'sal mali anil intaji wal fa'iliyah. Membeli barang-barang yang sifatnya tersier atau hanya pelengkap ya, seperti
seperti bunga hias atau ikan hias dan yang lain-lain itu dari satu sisi bukan merupakan perbuatan yang baik, dan di sisi yang lain menghabiskan modal sehingga menghalangi kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang positif dan produktif. Alasan yang keempat, nahnu ummatun muharabatun wa hadha yaj'aluna fi wad'in mutaqallibin walihifdi ma'il wajhi walihifdi haqqil iyal fa inna alal insanil muslimi an yuwafira ba'dal mal. Nah, kita ini adalah merupakan umat yang suka diperangi oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam dan kaum muslimin, ya, seperti di Palestina, di Rohingya, dan di beberapa negara banyak kaum muslimin yang ditindas gitu ya. Nah, sehingga kondisi seperti itu membuat kita tidak stabil. Nah, maka untuk tetap menjaga agar memiliki sumber pendanaan dan juga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, yaitu maka setiap muslim itu harus menabung gitu ya, untuk mengantisipasi kondisi-kondisi seperti itu. Nah, kemudian innal insana mu'aradun lil bala'i wal ahdasi wa alaihi an yu'iddal muddata lidzalik. Bahwa setiap manusia itu terancam untuk terkena musibah dan peristiwa yang tidak terduga. Nah, maka setiap kita harus memiliki kesiapan untuk menghadapi musibah atau peristiwa-peristiwa tak terduga tersebut, dan bentuk dari persiapan itu adalah dengan menabung. Nah, alasan berikutnya adalah ghalaba alal aqliyatil islamiyah bil usuril akhirati al ifrat wa tafrid bil akhdi bil asbabi wal akhdi bil kamaliyat. Di zaman sekarang ini sering terjadi sikap berlebihan atau sikap menyepelekan dalam hal berikhtiar dan membeli atau memiliki barang-barang yang bukan kebutuhan pokok tapi masuk dalam kebutuhan tersier. Ada orang yang tidak menabung dengan alasan bertawakal kepada Allah, ya kalau nanti terjadi sesuatu, ya bagaimana nanti saja, kalau Allah berkehendak menolong kita, pasti Allah akan menolong. Nah, namun ada juga orang yang betul-betul menyiapkan masa depannya dengan menabung dan mengirit, tapi saking iritnya sampai menyulitkan dan menyiksa diri dan keluarganya. Ya, sampai untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan kebutuhan keluarga, kebutuhan sehari-hari, dia pun pelit dengan alasan mengirit sebagai persiapan di masa yang akan datang. Nah, sikap seperti itu tidak dibenarkan, ya, tidak menyiapkan untuk masa depan juga hal yang tidak dibolehkan. Tetapi dengan alasan menyiapkan masa depan lalu kita bersifat terlalu ngirit dan pikir gitu ya, pelit, itu pun juga tidak benar. Jadi kita bekerja, kita nikmati hasil kerja kita, ya, karena di antara tujuan kita bekerja itu adalah agar kita bisa menikmati hidup, ya. Nah, namun kita juga tetap dituntut untuk menyisihkan sebagian dari harta kita sebagai persiapan di masa yang akan datang, apalagi kita tidak tahu, ya, apa yang akan terjadi pada diri kita. Nah, demikian sahabat sekalian, kewajiban yang ke-24 yaitu kewajiban untuk menabung. Semoga kita bisa melaksanakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.